A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, para orang tua, murid-murid Islam Pastor Firullah yang saya hormati, serta anak-anak didik kami yang kami sangat banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan sepatah kata tentang proses belajar yang telah kita lalui beberapa bulan belakang, sehingga sampai pada hari ini merupakan hari melaporkan hasil dari belajar yang kita laksanakan kurang lebih dalam satu semester ini. Bagi ibu yang saya hormati, pertama bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lafaznya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh majelis guru yang telah mendidik, membimbing siswa-siswi SD Islam Pastor Firullah dengan sabar dan tabah, walaupun di dalam perjalanannya masih ada banyak cobaan dan kendala. Dan kemudian ingin kami sampaikan kepada kita semua bahwasanya hari ini merupakan hari pembagian lapor dari sekolah kepada orang tua. Oleh karena itu dapat kami sampaikan, setelah saya mengamati dalam perjalanan proses belajar mengajar di sekolah, perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian bahwasanya apa yang didapat nanti, ya ini sebenarnya apa yang didapat oleh anak ibu sekalian nanti hasilnya itu tidak murni dari diri mereka sendiri. Ya Bapak Ibu ya, ini perlu kita pahami bersama. Kenapa Bapak Ibu saya sampaikan ini? Karena faktor kemajuan anak itu tidak ditentukan oleh diri mereka sendiri, tetapi ditentukan oleh lingkungan sekolah, lingkungan di rumah. Oleh karena itu nanti ada lapor yang mungkin hasilnya jelek atau tidak naik kelas, jangan disalahkan siswanya, jangan disalahkan gurunya maupun sekolahnya, tapi mari kita sama-sama introspeksi diri sendiri. Ibu sekalian, saya kasih gambaran tentang apa yang saya amati selama menjadi kepala sekolah dalam beberapa waktu belakang ini. Yang saya amati itu pertama dari orang tua. Di sini kami menyampaikan orang tua ya. Yang pertama ada orang tua yang betul-betul memperhatikan anaknya, ya. Jadi yang betul-betul memperhatikan anaknya itu saya perhatikan betul. Ternyata ini orang tua betul-betul memperhatikan anaknya. Beliau memperhatikan dari makanannya, ya, dari makanan anaknya diantarkan ke sekolah tepat waktu, kemudian sampai waktu makannya diantar makanan yang bagus, makanan yang menunjang untuk seorang belajar. Jadi bukan sembarang makanan. Hari ini diatur ini menunya, hari besok ini lagi menunya. Nah, oleh karena itu ini perlu saya sampaikan kepada kita semua. Ternyata ada orang tua yang serius mengantar anaknya, mendidik anaknya di sekolah kita, dan ini menjadi contoh bagi kita. Nah, yang belum ibu sekalian, mari kita contoh kegiatan ibu yang sudah berhasil di dalam. Jadi anak nanti jangan disalahkan oleh anak sendiri. Dan ada anak yang mungkin orang tuanya diantar ke sekolah, anaknya tidak makan pagi, dikasih duit saja, ini nak belanja, kasih duit 20.000. Taulah anak-anak, kadang beli mie, kadang beli yang belum pas untuk dimakan saat itu, ya kan? Biasanya kalau anak-anak baru makan mie setelah makan nasi, ya kan? Nah, tapi dia nggak mikir itu. Apa yang enaknya dikasih duit, mau nampak kaki, padahal belum ada
mengajar sebelumnya di pondoknya, akhirnya merusak kesehatan anak kita itu sendiri. Nah, jadi ini perlu kita perhatikan bersama, menjadi bahan introspeksi bagi diri kita sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan juga itu ulangan mungkin laporan menjadi dari pihak orang tua yang saya amati. Kemudian dari pihak guru kami juga menemukan banyak beberapa kekurangan. Oleh karena itu, baik dari diri saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, saya menjadi kepala sekolah ini dulu waktu pertama kali menjadi kepala sekolah itu saya dulu tuh diajarkan oleh seorang yang dulu pernah menjabat sebagai kepala sekolah, kemudian beliau diberhentikan karena urusan lain, bukan karena dia tak becus jadi kepala sekolah, becus pantas menjadi kepala sekolah, tetapi dia diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas. Di situ saya belajar sama beliau. Apa nasihat beliau yang paling saya ingat itu ialah salah satu menjadi sukses menjadi kepala sekolah itu bukan hebatnya kepala sekolah, tidak. Ya, seberapa hebat pun kepala sekolahnya, mau dia pintar, mau apalah segala macamnya, tetapi kalau dia tidak cinta kepada sekolah yang dia pimpin, tidak akan selamat sekolah itu. Ya, jadi dia menasihati kami, anggaplah sekolah itu rumah kedua oleh kepala sekolah. Nah, jadi ini beliau ajarkan kepada kami, dan itu saya jalankan. Ya, Bapak, saya jalankan dari hari pertama sampai saat ini. Kemarin kan itu bukan ada isu ya kan, ada banyak isu tentang diri saya, maka saya jawab pada kesempatan kali ini, betul Bapak sekalian, dari pertamanya saya betul-betul suka dengan sekolah ini, akhirnya banyak nilai-nilai negatif yang masuk ya kan, akhirnya itu berkurang merasa cinta dari sekolah ini. Akhirnya kemarin terjadilah kasus-kasus seperti ini kan. Nah, tetapi walaupun lelah rasanya kemarin menjadi terpilih jadi kepala sekolah, akhirnya dikasih motivasi lagi oleh teman-teman semuanya kan, akhirnya bersedia kembali menjadi kepala sekolah Bapak Ibu sekalian untuk 1 tahun mendatang. Itu kontraknya Bapak Ibu sekalian, supaya jelas. Ya, jadi Ibu sekalian, perlu saya pahami, perlu sama-sama kita pahami, saya memimpin sekolah ini punya tujuan. Jadi bukan menikmati. Saya tidak ada ingin menjadi terkenal, itu tidak ada Bapak Ibu sekalian. Saya di kampus itu waktu kuliah sudah terkenal saya. Saya sudah menikmati bagaimana rasanya dipuji, bagaimana rasanya diagungkan orang. Sudah pernah. Oleh karena sekarang saya di kepala sekolah, mau dipuji, mau dijelekkan, tidak ada saya peduli lagi. Yang penting saya punya tujuan. Nah, tujuan saya ke depannya yaitu ingin membawa sekolah ini berprestasi. Nah, dari sini kemarin itu salah satu dalam kontrak yang kami baca kemarin, yaitu majelis guru itu kan dikontrak tidak boleh membantah perintah kepala sekolah. Karena memang beberapa belakangan ini, ya saya ngerti bahwa kita ini manusia. Kalau kamu tinggal di sekolah itu awak telah ini, tapi ketika kita baru datang ke tempat baru, baik di sekolah ini maupun kita datang di daerah kita merasa bertamu, ya kan? Belum lagi rasa mempunyai daerah tersebut. Kita akan sopan sama orang, bertutur kata dengan baik. Tetapi kalau sudah lama kita berada di tempat itu, nanti ajo nih. Ini nanti. Jadi ini tidak saya inginkan pada majelis guru, ya. Ke depan saya betul-betul saya punya tujuan. Saya tidak ingin menghabiskan waktu saya di sekolah ini dengan sia-sia. Oleh karena itu, saya harap dalam kepimpinan berikutnya, ya kan, dalam beberapa ke depan yang saya memimpin, majelis guru ikuti apa yang saya perintahkan. Kalau dihitung itu tak banyak saya perintah. Kalau ibu-ibu ini kan bapak tadi ibu-ibu itu kan, nilai bisa itu paling dulu dalam semester itu kebanyakan aku jadi kepala sekolah. Itu mungkin lebih dari 20 kali yang meminta dulu gitu. Itu kebanyakan. Itu kebanyakan. Nah, 20 perintah kepala sekolah yang bisa saja dalam 6 bulan. Saya perhitung sekali karena dalam beberapa perintah itu saya perhitungkan sekali. Nah, oleh karena itu kedepannya
memang saya mengakui banyak kekurangan saya dalam memimpin sekolah ini sebelumnya. Oleh karena itu melalui hari yang berbahagia ini, saya sebagai diri saya sendiri dan juga atas nama kepala sekolah meminta maaf kepada Bapak Ibu sekalian di mana kekurangan saya dalam mendidik anak ibu sekalian. Maaf Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Otak tu Bu, waktu kami jadi kepala sekolah tu bohong itu. Entah mungkin apa namanya banyak kecakap, topik dijanji ya, khawatir. Saya memang orangnya khawatir Bapak Ibu sekalian. Khawatir saya tidak bisa mempertanggungjawabkan jawab anak Bapak Ibu sekalian. Ibu percaya anak ibu diantar ke sekolah untuk dididik tata tidak didik kan, itu tanggung jawab saya. Ya, jadi besar sekali sebenarnya tanggung jawab kepala sekolah ini, apalagi nanti dirunut sampai di akhirat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, saya mempertanggungjawabkan anak Bapak Ibu sekalian satu-satu, ya kan? Salih bagaimana, ya kan? Hari kemarin kamu perhatikan atau tidak? Ya kan? Ditanya dulu kan, berat ya? Ini berat ya, betul-betul menggambarkan tanggung jawab sebagai kepala sekolah betul-betul besar. Nah, oleh karena itu kedepannya, ya kan? Nah, disini kedepannya saya betul-betul berusaha, tetapi nanti kedepannya betul lah sampai ke sana kami dalam memimpin kepala sekolah. Jangan dibiarkan Bapak Ibu sekalian, jangan dibiarkan. Kemarin Bapak Ibu ada siswa itu, ini orang tuanya mungkin apa namanya terlalu menutup diri atau mungkin masalahnya jalan kecil, ya kan? Tetapi kami tak anak kecil itu Bapak Ibu sekalian. Ada anak ibu yang luka di kakinya itu sampai ke tulang. Ini saya waktu ke sekolah nggak sadar kakinya siswa kenapa jalannya seperti ini, ya kan? Terus saya buka, kamu kenapa kakinya? Dibuka ini jatuh Ustaz, ya kan? Sampai ke tulang, nampak putih tulang itu kan? Saya nggak tahu nih mulai sekolah kenapa tak dilaporkan, ya kan? Memang Bapak Ibu tak menuntutkan, ya kan? Oh dilaporkan ini, ibu tak menuntut, tidak apa-apa. Tetapi, ya kan, tetap sampaikan kepada kami supaya nanti kami ada solusi. Misalnya nih, misalnya itu anak sering misalnya mandor-mandor di tempat duduk misalnya, ya kan? Maka kami akan nanti kalau ada laporan, ya kan? Maka secara dulu perlu diperhatikan. Karena ya apa ya Bapak dalam apa? Kadang kita tuh lupa atau hilang, ya kan? Sekarang anak duduk, kan dibiarkan duduk aja, gitu kan nggak tahu anak itu diperhatikan tidak sama tempat duduk, ya kan? Nah ini, jadi setiap kejadian di sekolah, tolong laporkanlah kepada kami supaya benar-benar saya dapat menjalankan sebagai kepala sekolah sebaik-baik mungkin. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian saya menjadi kepala sekolah terbaik tanpa ada informasi atau laporan dari Bapak Ibu sekalian. Ibu, kepala sekolah atau kepala sekolah negara lain itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita saling berkomunikasi. Beberapa tahun ke depan juga tetap kita berkomunikasi. Ada kekurangan mungkin sampaikan kepada